Dua orang pencuri mobil ini jadi sasaran amukan massa setelah diringkus usai beraksi di Jalan Bintang, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku dihajar massa karena sempat kabur dan menabrak sejumlah motor dalam pelariannya. Setelah berhasil dikejar warga, pelaku pun diringkus dan menjadi sasaran kemarahan warga. Akibat amukan warga, mobil yang dikendarai pelaku rusak parah, sementara pelaku babak belur. Dia dari pajak Sunggal udah nabrak mobil, Bang. Jadi begitu dia udah nabrak mobil, gugup dikejar massa, diteriak maling sampai ke Simpang Patriot, nabrak lagi kereta, ada 10 kereta yang tabraknya. Begitu ditabraknya yang terakhir, mobil itu langsung macet, mati total. Disitulah dia mau massa, Bang. Selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Medan Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas Satpol PP menertibkan sejumlah lapak pedagang di Pasar Desa Pon, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Penertiban ini mendapat perlawanan dari para pedagang. Mereka mengaku tidak mendapat surat pemberitahuan tentang penertiban. Sejumlah pedagang pun melawan dan menuding petugas tebang pilih dalam menertibkan lapak pedagang. Namun petugas mengaku penertiban dilakukan agar tak ada lagi pedagang yang berjualan di atas parit atau memakan badan jalan. Ada apa-apa tuh dari depan? Kenapa dari belakang? Emang tadi saya dengar selentingan. Bakal ada penggusuran dari belakang duluan loh. Kenapa nggak dari depan? Karena kan di depan itu kan permanen. Dan tahu lah mungkin orang di depan itu punya siapapun calon mantan anggota dewan. Bahwasanya dalam rangka menjaga ketertiban umum, kami melaksanakan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan, di atas paret, yang mengganggu jalan umum. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilanjutkan dengan pengamanan ketat hingga para pedagang mau berjualan di lokasi yang disediakan pemerintah. Halo pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari. Saya Anissa Dasuki. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah seorang mahasiswa yang tenggelam di Sungai Rea, Kecamatan Salu Putih, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga histeris saat mengetahui korban ditemukan sudah tak bernyawa. Tim SAR gabungan bersama warga yang melakukan pencarian korban selama 2 hari menemukan jenazah di bawah jembatan tak jauh dari korban dinyatakan hilang. Mahasiswa UKI Toraja ini sebelumnya dinyatakan hilang saat meneliti pembuatan turbin di Sungai Rea. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Laki Padada untuk diotopsi, kemudian disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Gandang Batu, Silanan, Tanah Toraja. Aksi pencurian motor milik salah seorang karyawan toko di Ciledug, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor berhenti di lokasi kejadian dan mengincar target sasaran. Namun aksi pelaku dipergoki warga saat hendak membawa kabur motor curian lantaran alarm motor berbunyi. Pelaku kabur lari kocar-kacir dan nyaris tertabrak mobil yang melintas di jalan di lokasi kejadian. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah aparat kepolisian Polsek Ciledug tiba di lokasi. Polisi menyita 2 sepeda motor yang diduga milik para penembak istri anggota TNI di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kedua kendaraan diamankan dari 2 lokasi yang berbeda, yakni di Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, serta di wilayah Sayung, Kabupaten Demak. Para pelaku sempat mengganti warna sepeda motornya untuk mengelabui petugas kepolisian. Polisi meyakini sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aksi penembakan karena ditemukan di salah satu rumah rekan komplotan pelaku. Hingga saat ini artis Nikita Mirzani masih ditahan di Polres Serang, Kota Banten. Nikita Mirzani sebelumnya dijemput paksa polisi di lobi sebuah mal di Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia dituduh telah melanggar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik terhadap pelapor seorang pengusaha Dito Mahendra.
Niki sebelumnya sudah dijadikan saksi serta beberapa kali pemanggilan, namun mangkir hingga akhirnya petugas menjemput paksa. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kasus baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir J diusut transparan. Sejauh ini Kapolri telah menonaktifkan 3 perwira Polri untuk menyelidiki kasus penembakan tersebut. Presiden Joko Widodo memerintahkan kasus baku tembak antar polisi di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J diusut tuntas. Jokowi meminta kasus ini diusut transparan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan, udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Selain Verdi, 2 pejabat Polri, yakni Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi juga dinonaktifkan. Pencopotan ketiga perwira polisi itu untuk menjaga transparansi dan independensi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Sementara itu, bukti CCTV yang disebut bisa mengungkap secara jelas kasus kematian Brigadir J sudah ditemukan. Polri menyebut CCTV ditemukan di sekitar rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Bukti tersebut sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri dan baru akan dibuka ke publik setelah penyidikan selesai. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong. Sebelumnya informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di Pos Satpam Kompleks sehari usai insiden Sabtu 9 Juli 2022. Sementara itu, penyidik Bareskrim Polri memeriksa keluarga mendiang Brigadir J di Polda Jambi. Sedikitnya 11 orang anggota keluarga diperiksa untuk mendapatkan titik terang kasus baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir J. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa sedikitnya 11 anggota keluarga Brigadir J di ruang Rupatama Polda Jambi. Belum diketahui terkait apa pemeriksaan keluarga Brigadir J yang berlangsung sejak Jumat pagi. Keluarga Brigadir J yang dimintai keterangan didampingi oleh kuasa hukum. Penyidik utama Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Suharnoko membenarkan adanya pemeriksaan keluarga Brigadir J yang dilakukan oleh penyidik. Hanya saja polisi bisa menyebutkan tujuan pemeriksaan. Terkait rencana otopsi ulang jenazah Brigadir J, Bareskrim Polri masih menunggu arahan dari Mabes Polri. Semua Pak ya? Ya, tapi sampai kapan? Mudah-mudahan kalau keputusan cepat, kalau masih lanjut Pak, materi kedatangannya apa aja Pak? mudah-mudahan. Pak, materi pemeriksaan apa aja Pak? Nanti masih dalam. Apa terkait otopsi ulang atau gimana Pak? Belum, masih mendalami dari keluarga. Jadwal otopsi ulang sudah diketahui Pak? Jadwal otopsi ulang? Belum, nanti ada informasi dalam. Pak, untuk yang hari ini siapa aja Pak yang diperiksa Pak? Di 11 keluarganya. 11, termasuk siapa aja Pak? Kedua orang tua Pak? Ya. Termasuk Reza juga Pak? Reza juga diperiksa juga? Semua diperiksa. Pemeriksaan keluarga Brigadir J masih berlangsung hingga sore hari. Sementara jelang rencana otopsi ulang, makam Brigadir J yang berada di kampung halaman di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dijaga ketat oleh pihak keluarga. Polri meningkatkan status kasus penembakan Brigadir J ke penyidikan dan berikut pernyataan Kadif Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
Jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J dari penyelidikan sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tim sus bekerja ya boleh dikatakan sangat cepat ya. Tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional di dalam proses penyidikan ya. Semuanya harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena bukti-bukti ini nanti akan diuji di persidangan. Sebenarnya dari komunikasi dari Dirpidum dengan pihak pengacara, ini kalau bisa secepatnya. Semakin cepat, maka proses ekshumasi ini juga semakin baik. Karena kita kalau misalnya dari jenazahnya itu sudah lama, maka tingkat pembusukannya akan semakin lebih rusak ya. Kalau misalnya semakin rusak, maka otopsi ulang atau ekshumasi ini juga akan semakin lebih sulit. Kami mohon maaf pemirsa atas kesalahan penyebutan pangkat Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Mabes Polri. Kita ke informasi terkait Polres Tasikmalaya Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan perundungan yang mengakibatkan seorang anak depresi hingga meninggal dunia. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polisi menghukum para pelaku meski masih di bawah umur. Polres Tasikmalaya Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan perundungan yang mengakibatkan seorang anak kelas 5 SD depresi hingga meninggal dunia. Saat ini kami masih melakukan proses penanganan bekerja sama dengan TP2A, tentunya dengan KPAID. Dalam penanganannya masih berjalan, dan untuk terkait masalah penanganan penyampaian penanganan upayanya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Barat. Sementara KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya membawa orang tua dan 4 saudara korban ke rumah aman KPAID untuk menjalani pemulihan psikis keluarga korban pasca kejadian. Terlebih kondisi rumah keluarga korban yang sangat memprihatinkan. KPAID akan terus mendampingi keluarga korban hingga proses hukum kasus selesai. Kami melihat bahwa dari hasil dialog kami dengan keluarga korban ini perlu didampingi karena memang satu memang suasananya masih berduka, kemudian tentu dari pemberitaan yang saya pikir ini juga begitu gencar tentu berdampak pada kondisi psikis untuk kedua orang tua korban, sehingga perlu kami dampingi, dan hari ini keluarga korban bersama dengan kami di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Pasca viralnya kasus dugaan perundungan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polisi tetap menghukum para pelaku sesuai hukum yang berlaku meski para pelaku masih di bawah umur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah berkoordinasi dengan KPAI untuk mendapatkan arahan dan solusi bagi kasus ini. Lagi, dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur, tentu dengan asas-asas kepatutan kemanusiaan, tapi tetap harus ada pelajaran bagi mereka itu. Sudah melakukan respon-respon pendampingan dan juga arah solusi dari hal yang sudah kita alami. Kasus ini menyebabkan seorang bocah usia 11 tahun meninggal dunia karena dirundung teman sebayanya untuk menyetubuhi kucing kemudian direkam. Usai kejadian, korban depresi dan sakit hingga meninggal dunia. Pemirsa, kebakaran pabrik pupuk di Demak, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan pasien di rumah sakit terpaksa dievakuasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews.